YouTube. Selamat sore, hari ini hari Minggu 9 Oktober 2022. Saya baru baca berita mengenai jumlah sepeda motor yang beredar di Indonesia menurut Korlantas. Kalau lihat dari kompas.com, itu sampai saat ini sudah 120 juta sepeda motor yang terdaftar. Mungkin tidak semuanya beroperasi, mungkin ada beberapa yang memang sudah nggak jalan lagi, udah rusak atau sudah tidak dipakai ya. Kemudian saya mikir berapa bensin yang digunakan oleh semua motor ini di Indonesia ya dalam 1 tahun. Kalau kita hitung secara kasar aja, let's say hanya 100 juta yang beroperasi. Satu motor kalau kita anggap satu hari itu jalan sekitar rata-rata 35 km, ini hanya perkiraan aja ya, karena ada yang lebih dan ada yang kurang tentunya. Maka kira-kira kalau dianggap 1 liter bensin itu bisa menempuh 35 km, satu hari artinya menggunakan atau mengkonsumsi 1 liter bensin. Jadi kalau ada 100 juta motor beroperasi setiap hari, maka akan mengkonsumsi 100 juta liter bensin sehari. Dalam 1 tahun artinya dia akan menghabiskan sekitar 36 miliar 500 juta liter bensin dipakai atau dibakar setiap harinya di Indonesia oleh pengguna sepeda motor. Kalau satu bensinnya itu harganya 10.000 ya, anggap aja, maka dalam 1 tahun itu uang yang digunakan untuk membeli bensin untuk motor-motor tadi yang jumlahnya 100 juta unit itu sekitar 360 triliun 500 miliar rupiah, 360,5 triliun setahun. Dari sini saya mikir kalau misalnya kita bisa mengkonversi atau kita mulai beralih ke sepeda motor listrik atau alat transportasi lain yang tidak menggunakan bahan bakar fosil, tentunya akan sangat bagus, akan banyak keuntungan yang kita dapat. Selain lingkungan juga lebih sehat, lebih bersih, biaya operasional juga lebih murah, dan kita bisa bantu pemerintah juga dalam mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Kemudian ini adalah data penjualan sepeda motor di Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2021. Data ini saya ambil dari website IC, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia. Ada tren penurunan yang di tahun 2011 total penjualan sepeda motor itu di 8 jutaan. Trennya menurun hingga sampai di 2021 hanya di 5,8 juta. Tahun 2020 itu yang terendah ketika kita mengalami pandemi COVID. Ya mudah-mudahan angka ini menunjukkan bahwa makin banyak yang beralih ke transportasi umum ya. Karena kalau kita menggunakan transportasi umum artinya jejak karbon yang kita tinggalkan, carbon footprint akan lebih sedikit. Karena satu kendaraan umum dibagi atau menghasilkan karbon yang dibagi ke lebih banyak penumpang begitu. Berikut ini adalah tabel yang saya buat dari hasil melihat-lihat website para produsen atau para penjual sepeda motor listrik yang ada di Indonesia. Di sini mereknya macam-macam ya, ada Uwinfly, Tangkas, ada Volta, Celis, Segway, dan lain-lain ya. Kenapa saya buat tabel ini? Saya berharap mudah-mudahan tabel ini bisa dipakai oleh teman-teman yang lagi mikir-mikir untuk beralih ke motor listrik dari motor bensin, atau masih ragu-ragu mengenai motor listrik untuk dipakai harian begitu. Terutama dari sisi biayanya ya, karena motor listrik harus diakui untuk spesifikasi atau kemampuan berkendara yang setara itu masih lebih mahal dibandingkan motor bensin. Nah, penyebab dari mahalnya motor listrik yang terbesar adalah, atau komponen terbesar dari harga sepeda motor listrik adalah baterainya.
karena memang baterai itu masih mahal. Jadi kemungkinan teman-teman yang masih pakai sepeda motor bensin melihat jarak tempuh dan harga baterainya ini eh, masih belum layak untuk dibeli gitu ya, membuat mereka berpikir bahwa ini belum layak untuk dimiliki saat ini gitu. Nah, kalau kita ngelihat dari hanya aspek baterai, saya buat tabel ini dengan urutan, atau saya buat ranking dari nilai rasio atau perbandingan harga jual motor dibagi dengan kapasitas baterai. Walaupun sebenarnya dari sebuah harga motor tentunya nggak hanya komponen baterai yang membuat motor itu seharga segitu gitu ya. Bisa juga mungkin ada fitur-fitur lain seperti suspensi, mungkin software, kemudian juga kualitas dari materialnya dan lain-lain ya. Tapi menurut saya untuk seseorang untuk pertama kali mau coba beralih ke sepeda motor listrik, kemungkinan besar harga adalah faktor yang cukup menentukan. Oke, kita coba lihat tabelnya. Sebelumnya ini kalau ada data yang salah, tolong dikoreksi, bisa disampaikan di kolom komentar di bawah ya. Karena bisa saja saya dalam mengambil data atau mencari data itu ada yang salah gitu ya. Oke, kalau kita lihat yang pertama dari kolomnya dulu, yang pertama kan paling kiri itu nomor, yang kedua tuh merek ya, udah jelas. Yang ketiga tipe, kemudian motor. Nah, motor ini sebenarnya nominal, artinya hanya yang seperti batch aja. Jadi misalnya kita lihat motor 2000 watt, sebenarnya dia bisa bekerja di bawah itu sampai mungkin di atas itu. Contohnya seperti Gesits yang saya kendarain ya, itu kan nominalnya 2000 watt, tapi sebenarnya bisa sampai maksimal 5000 watt. Nah, yang menentukan ini juga nggak hanya dari motor sendiri, tapi juga dari inverternya. Inverternya itu dibatasi di berapa ampere, kayak gitu ya. Kalau kita mau hitung berapa watt, watt itu kan energi per satuan waktu atau daya ya. Itu cepatnya adalah dengan cara mengalihkan voltase kerja saat itu dengan arus listriknya atau ampere. Jadi volt dikalikan ampere sama dengan volt ampere sama dengan watt, begitu. Untuk baterai, kapasitas yang digunakan biasanya adalah watt hour atau kilowatt hour. Artinya misalnya kita punya baterai dengan kapasitas 1000 watt hour, artinya jika kita tarik daya atau energi listrik yang diambil setiap waktunya itu sebesar 1000 watt, maka dalam 1 jam dia akan habis 1000 watt hour atau 1 kilowatt hour, 1 kilowatt jam gitu. Untuk jarak tempuh, ini mestinya atau biasanya akan berbanding lurus dengan kapasitas baterai. Tapi uniknya sepeda motor adalah jarak tempuh itu bisa berbeda sekali, tergantung dari cara kita berkendara, berat pengendara atau berat beban yang ditanggung oleh si sepeda motor, kemudian hambatan-hambatan lain ya seperti angin, kemudian rugi-rugi mekanis seperti itu. Pengalaman saya di Gesits itu bisa jaraknya mulai dari 30 km sampai 60 km, jadi sangat drastis ya, sangat ekstrim. Kalau saya ngebut terus, akselerasi gila-gilaan begitu dengan mode sport, dia paling cuma 30 km udah habis satu baterai yang sebesar 1,39 kilowatt hour ya. Tapi kalau saya hemat, kecepatannya di bawah 50, 40-an begitu, itu bisa sampai hampir 60 km begitu. Kemudian kalau kita lihat harga motornya, kemudian kita bagi dengan kapasitas baterai, itu kita dapat sebuah angka rupiah per watt hour yang paling kanan. Kemudian saya sort atau saya ranking ya, dari yang terendah sampai terbesar. Artinya kita bisa lihat merek-merek yang di atas itu harganya relatif murah terhadap kapasitas baterai yang dimiliki. Nah, merek-merek itu kalau kita lihat misalnya nomor 1 sampai nomor 9 itu punya
nilai rupiah per watt hour baterainya di bawah 10.000. Nah, menurut saya ini akan menarik buat teman-teman yang budgetnya terbatas dan pengen merasakan sepeda motor atau mulai beralih dari sepeda motor bensin ke sepeda motor listrik gitu ya. Jadi ini ada merek Uwinfly, Tangkas, dan Davigo. Saya tidak disponsori oleh semua merek motor ini. Ini benar-benar hanya pemikiran saya, dan cara seperti ini juga saya terapkan waktu saya memutuskan untuk membeli Ioniq 5. Jadi dari harga kendaraan saya bagi dengan kapasitas baterai. Sekali lagi, tentu saja harga kendaraan tidak hanya ditentukan oleh baterai atau kapasitas baterai, tapi juga oleh fitur lainnya, teknologinya, kualitas manufakturnya, dan lain-lain, after sales. Jadi banyak faktor, tapi saya pikir karena komponen baterai punya porsi yang cukup besar terhadap harga sebuah sepeda motor, maka ini akan menjadi pertimbangan yang cukup penting buat seseorang memilih untuk membeli sebuah sepeda motor. Saya nggak bisa ngomong kualitas dan durability, reliability, dan lain-lain ya. Jadi keandalan, kekuatannya, keawetan, dan lain-lain kita belum bisa ngomong sebelum dijalani ya. Jadi dipakai dan dilihat keawetannya gitu setelah beberapa tahun atau beberapa ribu kilometer. Tapi secara umum sebenarnya sepeda motor listrik jauh lebih handal, lebih reliable, lebih durable dibandingkan sepeda motor bensin. Karena komponen-komponennya sangat sederhana, spare partnya juga jauh lebih sedikit, rotating komponennya, komponen yang berputarnya, komponen bergesekan juga sangat sedikit, jauh dibandingkan sepeda motor bensin atau mesin bensin. Lalu ini saya sort berdasarkan kapasitas baterai, artinya kira-kira bisa dikatakan motor-motor yang di atas itu akan tentunya lebih punya jarak tempuh yang lebih panjang ya dibandingkan motor-motor yang di bawah-bawah gitu, yang ranking di bawah. Ini tidak selalu pasti atau tidak selalu benar, tapi kembali lagi tergantung dengan cara berkendara dan faktor-faktor lain yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Tapi ini hanya memberikan gambaran aja. Jadi kalau kita mau cari motor yang jarak tempuhnya panjang, ya dilihat aja kapasitas baterainya gitu ya. Ini bisa dibuat patokan karena kalau yang saya lihat ya, itu belum ada terobosan teknologi yang sangat drastis ya dari sisi jarak tempuh terhadap kapasitas baterai begitu. Kalau ini hanya saya urutkan berdasarkan kecepatan maksimum aja. Jadi mungkin buat teman-teman yang merasakan penting untuk bisa berkendara dengan kecepatan yang tinggi, maka pilihan motor-motor ini bisa dipertimbangkan. Jadi atau mungkin nanti kalau dikombinasikan dengan harga tadi, bisa dicari yang rankingnya sama-sama di atas begitu. Artinya kecepatannya cukup tinggi, tapi juga dari sisi harganya cukup baik juga atau cukup menarik begitu. Baik, itu saja dari saya untuk kali ini. Mudah-mudahan informasi yang tadi saya sampaikan bisa berguna buat semua yang menyaksikan video ini. Dan saya berharap lebih banyak lagi orang-orang yang beralih dari kendaraan bensin, sepeda motor bensin, menuju sepeda motor listrik. So, thanks for watching and have a great life.